Sesampainya Fuko dan Andy di Danau Baikal di Rusia, kedua orang ini langsung disambut oleh Gina yang rupanya sudah mengetahui akan kedatangan mereka. Gina adalah anggota Union yang menangkap Andy 50 tahun yang lalu. Bukan hanya sekedar menangkap, tapi dia jugalah yang bertugas mengawasi Andy selama berada dalam sel isolasi. 50 tahun yang lalu, saat melihat orang yang dia tangkap dikurung dalam sel, Gina merasa bersalah. Gina kemudian memberitahu Andy kalau sebenarnya dia tidak bermaksud jahat pada Andy. Semua ini dia lakukan hanya karena misi yang diberikan oleh organisasi padanya. Setiap hari, Gina bertemu dengan Andy. Perlahan dia mulai terbuka, dan saat itulah dia mulai jatuh cinta pada Andy. Namun pada suatu hari, Andy berhasil melarikan diri dan Gina tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Kembali ke masa sekarang. Meskipun wajah dan sikap Gina terlihat seperti anak kecil, Andy berkata pada Fuko kalau Gina itu sebenarnya adalah perempuan yang sudah berumur 66 tahun berkat kekuatannya. Gina sangat senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Andy setelah sekian lama. Saat Gina sedang mengungkapkan perasaannya, Andy melempar granat ke arah Gina yang tentu saja hal itu membuatnya marah. Semua ledakan granat itu tidak bisa menembus perisai pelindung milik Gina. Namun saat Andy melempar flashbang, bom cahaya itu mampu mengacaukan konsentrasi Gina dengan menembus perisainya. Andy melihat suatu kesempatan. Dia coba menyerang dengan beberapa tebasan sekaligus. Namun terlambat karena Gina berhasil mengaktifkan kembali pertahanannya. Gina the Unchanged. Kemampuannya adalah bisa memadatkan benda apa saja yang ada di sekitarnya dan memanipulasi bentuknya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dengan kemampuan itu, Gina bisa memadatkan udara, membuatnya menjadi perisai transparan yang tidak bisa ditembus. Dia juga bisa memadatkan air danau, sehingga bisa mengangkatnya ke udara seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Ditambah lagi, topi hitam yang dia gunakan bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Saat berhadapan dengan Gina, Andy tidak melihat celah yang bisa ditembus. Andy dan Fuko terpaksa dibuat mundur untuk menjaga jarak aman. Namun, dari kejauhan, Gina melempar senjatanya dan merobek tubuh undead menjadi dua bagian. Beruntung, Andy berhasil mengamankan Fuko sehingga dia tidak terkena serangan fatal itu. Serangan seperti apapun tidak akan terlalu berdampak pada Andy karena dia selalu bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang. Namun, kedua orang ini lengah. Gina berhasil menangkap Andy membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Meskipun tidak melihat ada sesuatu, Andy bisa merasakan benda asing tidak terlihat yang menahan tubuh bagian bawahnya. Fuko yang ada di sana juga menyadari hal itu. Meskipun sudah berusaha cukup keras, Fuko sama sekali tidak bisa melepaskan benda yang menahan tubuh Andy. Benda yang tidak terlihat. Di sini, Gina bermaksud menangkap Andy sekali lagi, membawanya ke laboratorium agar bisa bersama seperti dulu. Andy tidak habis akal. Dia menelan granat, memotong kepala dan menerbangkan kepalanya ke udara. Saat tubuhnya beregenerasi, bom yang dia telan meledak di langit dan menciptakan hujan darah yang akhirnya bisa memperlihatkan wujud dari perisai tidak terlihat milik Gina. Sebuah perisai transparan yang dapat digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Sekarang Andy tahu perisai berbentuk tangan itulah yang tadi membuat dirinya tidak bisa bergerak. Kali ini Andy meminta bantuan Fuko.
dia menggendong Fuko dan memasukkan kepalanya di selah baju Fuko. Bersentuhan kulit dalam waktu yang lama, kemungkinan besar juga akan memberikan efek unlock yang besar pula. Dengan posisi seperti ini, Fuko sebagai perempuan tentu saja akan merasa malu. Di lain sisi, Gina yang melihat itu dengan sifat kekanakannya menjadi cemburu sekaligus marah pada Andy. Andy menjelaskan tentang kemampuan Negators yang dibedakan menjadi dua tipe pada Fuko. Tipe yang pertama adalah penargetan diri, di mana Negators hanya bisa menggunakan kemampuannya untuk dirinya sendiri, seperti Andy yang hanya bisa meregenerasi tubuhnya, tetapi tidak bisa membantu meregenerasi tubuh orang lain. Tipe yang kedua adalah penargetan eksternal, contohnya seperti Fuko. Unlock milik Fuko hanya berefek pada orang lain yang menyentuhnya, dan sama sekali tidak memberikan efek apapun pada Fuko yang menjadi pemilik dari kekuatan itu. Karena terus diabaikan, Gina menjadi marah dan kembali ke mode serius. Kali ini sedikit berbeda karena Andy sudah bisa melihat arah serangan berkat darahnya yang membasahi perisai Gina. Saat sedang asik bertarung, Andy dan Fuko menabrak sesuatu di langit yang ternyata itu adalah UFO, senjata yang disembunyikan Gina. UFO ini menembakkan laser ke arah Andy, tapi tembakan laser kecil belum cukup untuk memberi luka yang berarti bagi Andy. Saat mereka kembali bertarung, Andy akhirnya menemukan sebuah cara agar mereka bisa mengalahkan Gina. Andy menyadari sesuatu. Perisai transparan milik Gina memang tidak bisa ditembus. Tapi perisai itu memiliki sebuah lubang di bagian bawahnya yang membuat Gina bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika mereka ingin menang, mereka harus bisa memikirkan cara menyelinap masuk ke perisai dan memberikan sebuah unlock dari dalam sana. Gina tidak berhenti menyerang, sedangkan Andy terus menghindar dan mencari kesempatan agar bisa mendekati Gina. Sampai pada akhirnya, darah yang terus ditumpahkan Andy berhasil menghalangi pandangan Gina. Melihat kesempatan emas muncul, Andy memberikan instruksi pada Fuko agar segera bersiap. Gina yang tidak bisa melihat keluar perisai tidak menyadari kedatangan mereka. Andy menggunakan tubuhnya sebagai pengungkit, memasukkan pedang ke bagian bawah perisai, dan Fuko menjadi pemberatnya. Begitu lubangnya terlihat, Fuko langsung melempar kepala Andy masuk ke dalam perisai. Perisai transparan yang dibuat Gina memang tidak bisa ditembus oleh serangan fisik. Tapi kemampuan unlock milik Fuko sifatnya spesial. Siapapun yang telah bersentuhan dengannya akan mendapat ketidakberuntungan walaupun mereka bersembunyi di tempat yang paling aman. Andy telah bersentuhan dengan Fuko sangat lama, yang berarti dia akan mendapat ketidakberuntungan segera. Dan Gina juga akan menjadi korban karena dia berada di satu tempat yang sama dengan Andy yang menjadi pemicu dari unlock Fuko. Perisai Gina terbuat dari udara yang dipadatkan. Serangan fisik mungkin tidak bisa menembusnya, tetapi cahaya dapat melewatinya dengan baik, yang berarti ketidakberuntungan yang akan mendatangi mereka serupa dengan cahaya. Tiba-tiba dari atas langit, UFO milik Gina mengalami error. Gina berusaha menghentikan UFO-nya dengan perintah jarak jauh. Tapi perintah itu gagal diterima karena kesalahan sistem yang dialami UFO. UFO mengumpulkan energi besar dan langsung menembakkan energi laser ke arah Andy dan Gina berada. Tembakan laser itu menghancurkan semua yang dia lewati. Andy yang mendapat serangan telak berhasil selamat berkat kemampuan regenerasinya, sedangkan Gina tidak.
dia sekarat dan sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sambil memandangi langit, perlahan penampilan Gina mulai berubah menjadi tua dan keriput. Gina meminta Andy untuk segera pergi karena dia sudah tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya yang muda. Andy tidak mendengar perintah itu. Dia merangkul Gina dan berkata, "Walaupun wajah Gina menjadi keriput dan tua, itu tidak akan mengubah betapa cantiknya Gina di mata Andy." Andy kemudian teringat kenangan dengan Gina 50 tahun yang lalu saat mereka berada di organisasi. Setiap kali Gina datang mengunjungi Andy, dia selalu saja mengatakan hal yang sama. Gina merasa keberatan setiap kali mendapat misi untuk membunuh. Kadang dia berharap lebih baik mati daripada harus melakukan misi dari organisasi. Saat itu Andy membalasnya, jika suatu saat dirinya berhasil melarikan diri, Gina akan menjadi orang pertama di daftar buruan Andy. Tentu saja kata-kata itu hanya sebatas candaan. Tapi entah kenapa Gina merasa sangat senang dan meminta Andy berjanji dengan apa yang baru saja dia katakan. Tidak disangka 50 tahun berlalu. Candaan itu benar-benar terjadi saat ini. Gina mendapat serangan dari senjatanya sendiri dan menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Andy. Fuko yang ada di sana juga ikut bersedih karena baru saja dia dan Gina menghabiskan waktu bersama melukis pemandangan danau. Sekarang teman barunya itu harus pergi untuk selamanya. Saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Ceritanya akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Salam.